Itu enggak sekitar kurang dari 1 jam lah saya di SMS, ada yang ngasih ke saya dan itu nilainya 100 kali. 100. Uang kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemilik dari Hijrah Kreasi Body. Nama saya Bambang, ini istri saya Pipit. Lokasi usaha kami di Kota Banjar, tepatnya di Kelurahan Situbatu. Silahkan main ke sini kapan-kapan. Kami usaha yang kami geluti ini, Hijrah Kreasi Body itu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi mukena dari berbagai macam lah, banyak macam, tapi kami lebih fokus ke mukena yang full color itu ya bahasanya ya. Saya orangnya harus yakin bahwa barang yang saya keluarkan standar selera saya, ukurannya di saya. Karena saya nggak mau menjual barang asal aku. Saya nggak mau menjual barang yang penting orang lain seneng atau yang penting rame di pasar kita bikin. Saya harus yang saya seneng. Ibaratnya saya pengen memberi sesuatu itu harus memberi sesuatu yang benar-benar saya juga senang dengan barang itu. Gitu. Itu ada di saya. Jadi saya kalau memproduksi itu minimalnya gini, keuntungan di saya. Seandainya barang nggak laku, saya nggak malu pakai. Gitu. Akhirnya karena barang itu sebenarnya punya jiwa, kalau menurut saya diajak ngomong bisa, dikasih roh juga bisa. Dalam artian ini barang kalau saya yakin saya senang, barang itu akan beda jadinya dengan barang yang asal produksi. Nanti keterima ke konsumen pun akan beda. Barang yang serius digeluti, serius diproduksi, serius dipasarkan akan beda dengan barang yang asal jalan. Jadi maksudnya kalau kita akan turun sebagai seorang produsen, kita harus yakin barang yang akan kita produksi itu benar-benar high quality. Jadi kalau ada kegagalan di pasar, itu bukan karena produk kita nggak kepake. Paling mentok di harga. Harga pun orang sebagian banyak sudah melek kualitas. Ada barang, ada harga. Mereka pun akan melihat seandainya mukena saya misalnya kok harganya tinggi. Orang akan melihat bahannya, orang akan melihat kualitasnya karena saya garapnya nggak main-main. Saya pengen membuat suatu usaha di mana negara kita itu sudah kebanyakan pengangguran mungkin gitu. Jadi saya harus menciptakan lapangan kerja. Satu, itu berangkat dari saya sebagai warga negara. Kedua, sebagai saya pribadi orang yang beragama, sebisa mungkin saya mengkaryakan orang-orang sekitar saya untuk mereka bisa punya penghasilan. Alhamdulillahnya kalau saya bisa menjadi perantara rezeki mereka. Caranya bagaimana supaya saya mempunyai usaha yang tetap bisa berjalan dan menghidupi orang-orang yang mendukung usaha saya. Meliputi karyawan-karyawan yang di belakang saya yang mendukung usaha ini supaya tetap bisa hidup. Jadi intinya saya pengen banyak orang ikut sejahtera sama saya. Saya agak senang dengan banyak orang yang bekerja. Kalau komputer kan taruhlah 10 kepala atau 12 kepala, yaitu cuma mesin, yang kerja orangnya cuma 2 kan gitu. Dulu saya
mikir. Tapi kalau misalkan 12 orang atau 10 orang, kita bisa ngobrol dengan mereka, kita bisa sharing dengan mereka. Bahkan pada saat kalau kita secara agama ya, kita berdoa sama-sama kan. Datangnya mesin itu untuk efisiensi. Datangnya teknologi pasti untuk efisiensi. Bukan kita nggak mau melangkah ke arah sana. Ada masanya nanti kita akan melirik ke sana. Kalau semuanya memungkinkan itu apa? Orderannya memang jelas membutuhkan mesin itu. Kapasitasnya memang mencukupi, modal saya mencukupi juga. Nah, untuk sementara saya berangkat dari kenyataan order yang kita terima dan kemampuan yang kita punya. Alhamdulillah pesanan yang masuk itu semua pengennya garapan bordir, kalau yang bordir dan jahit manual. Selalu mereka pengen yang manual. Kalaupun melibatkan mesin itu hanya untuk penulisan huruf. Misalnya kalau kita garap souvenir untuk acara apa dan di situ mukenanya ditulisin, itu otomatis membutuhkan komputer karena lebih presisi. Tulisan terkecil pun mereka akan bisa terhandle kalau dengan komputer, beda dengan manual. Itu baru kita pakai komputer. Dan selaginya kebutuhannya hanya untuk season-season tertentu, kenapa saya harus mendatangkan mesin yang seharusnya begitu ada mesin kan diberdayakan. Kalau bisa mesin itu 24 jam kalau kita pengen untung. Saya masih bisa maklun, ibaratnya saya masih bisa melempar kerjaan itu ke orang lain tanpa saya punya resiko untuk membeli mesin sendiri. Kenapa enggak gitu. Jadi untuk sementara alhamdulillah kok pesenannya masih manual. Satu itu saya syukuri lagi, karena dengan manual ibaratnya kalau mesin komputer 12 kepala itu dilakukan oleh satu mesin, tapi kalau manual 12 kepala berikut keluarganya bisa dilakukan. Seandainya Allah tetap melewatkan rezeki mereka via usaha yang saya jalani seperti ini kan gitu. Jadi doa apapun, terutama yang berkaitan dengan rezeki, yang karyawan-karyawan yang ada di belakang saya, ya Allah mungkin berilah rezeki dari usaha saya atau kerja saya ini lancar, tetap ada kan gitu. Ya kalau memang Allah tetap membiarkan dia bekerja di saya, ya berarti doanya itu juga nyangkut ke saya nantinya kan gitu. Jadi orderannya datang ke saya, dikerjain sama dia, seperti itu saja gitu. Pernah suatu saat, ini pengalaman saya pribadi, di saat saya masih terbatas mengelola uang yang ada. Misalnya ini saya dapat uang segini, ini benar-benar untuk modal, harus kembali lagi menjadi barang, dan sisanya lebihnya hanya itu yang saya konsumsi. Nah, untuk ngakalin itu kita pisah-pisah uang. Dalam keadaan seperti itu saya pernah ngalamin yang dibilang kejadian kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang enggak. Jadi kebetulan orang tua butuh, kita adanya uang, lamun dibilang uang batik teh nggak cukup karena kebutuhan orang tua. Berarti kalau saya harus mencukupi kebutuhan orang tua yang dibutuhkan saat itu, kumaha itu harus pakai uang modal. Di situ saya gini, kumaha kelah kasih ini. Nah, tapi nggak ada pikiran kumaha-kumaha, nggak ada pikiran gimana-gimana. Begitu kita pulang, di jalan kita mikir, berarti modal kita berkurang segala, bismillah. Itu nggak, sekitar kurang dari 1 jam lah, saya di SMS, ada yang ngasih ke saya, dan itu nilainya 100 kali. Saya sampai terbengong-bengong. Uang kaget. Nah, itu nggak ada kaitannya sama orderan. Kalau orderan saya nggak kaget karena saya harus bekerja. Di hati saya itu usaha itu harus dari sini juga, tangan bergerak juga gitu. Ya intinya gini, satu langkah ke depan, di depan kita itu sebagai pengusaha ada konsumen. Intinya, karena apa yang kita buat harus laku. Bagaimana kita lebih baik memperlakukan mereka. Syukur-syukur lebih baik dari pesaing. Itu udah satu langkah ke depan. Satu langkah ke belakang, bagaimana kita memperhatikan dan lebih baik lagi kepada karyawan yang ada di belakang kita, juga para supplier. Kita beli bahan benang, kita beli bahan, seperti itu.
Jadi filosofnya cuma itu, pokoknya saya di tengah itu gimana caranya biar ini berlangsung lama. Satu langkah ke depan berarti memberikan satu langkah lebih baik ke apa yang di depan kita ya konsumen, dan memberikan satu langkah ke belakang ya ke karyawan, ke supplier, apa yang mereka mau kan gitu. Nggak cuma asal maunya saya, enggak kan gitu. Intinya cuma itu. Lebih baik lagi untuk yang di depan kita konsumen, lebih baik lagi untuk yang di belakang kita ya karyawan, berikut supplier yang memasok bahan baku ke kita. Matur nuwun. Kasempingan anak mudah-mudahan sukses lah.